kita tuh nggak sulit khusyuk itu dalam sholat, ngayal yang ganggu sering dalam pikiran kita itu nama setannya khinzir. Itu sekarang setan dipiara-piara, dibeli lagi, ditambah terganggu sholatnya macam mana. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin tidak mendefinisikan sholat khusyuk seperti apa, karena memang khusyuk ini nggak bisa diceritakan. Jadi kalau ada orang yang ngaku khusyuk, nah itu berarti belum khusyuk, karena kalau orang udah tahap khusyuk itu nggak bisa diceritakan, karena khusyuk itu adalah kekosongan, yang ada itu hanya Allah tuh pada hakikatnya. Jadi khusyuk itu bukan menghafal, menerjemahkan bacaan dalam sholat. Maka bagaimana latihannya, sering saya katakan adalah tafakur, zikir, kolbu sebanyak-banyaknya, sampai orang lain itu mengatakan gila. Ya memang kita gila berzikir dan gila ngaji. Yang lebih gila lagi adalah orang yang menghardik, orang yang mengklaim bahwa zikir itu harus ada tempatnya. Itu namanya gila beneran. Kalau kita gila berzikir dan gila beribadah, bagaimana Allah cinta kepada kita? Jadi kalau ada orang menyatakan itu ngaji harus di masjid, itulah sesungguhnya orang yang gila. Kalau ngaji ataupun zikir itu kok di TikTok, itulah dia yang gila. Kalau kita gila berzikir dan gila untuk berselawat, gila beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia kepanasan, di hatinya masih ada setan dan jin. Kepanasan mendengarkan orang berzikir di TikTok, karena jin itu selalu kepanasan kalau ada orang yang berselawat. Jadi Imam Al-Ghazali itu nggak tahu, setingkat Imam Al-Ghazali aja dia nggak bisa mendefinisikan khusyuk itu, karena memang tidak bisa diterjemahkan khusyuk itu. Jadi khusyuk itu bukan mengartikan bacaan sholat. Khusyuk itu bukan fokus. Jalan khusyuk itu adalah tenang. Latihannya tafakur, selalu berzikir dimanapun, kolbu. Dan sering saya katakan saudara, kita tidak akan bisa mencapai khusyuk, Allah tidak akan bisa mengangkat kekhusyuan itu dalam diri kita itu, mencapai tingkat kekhusyuan dalam sholat, kalau hati kita itu masih ada penyakit, sombong, mengucilkan orang lain, merasa paling benar, apalagi dengki, iri hati, bakhil, syirik, munafik, apalagi adu domba, ghibah, tajasus, macamlah. Jadi tafakur zikir kita itu untuk membersihkan, untuk menata hati kita. Jadi bukan berarti kita malas sholat, nunggu khusyuk. Kapan kita mau khusyuk kalau nggak sholat-sholat? Sampai kita dibilang gila, tetap terus latihan. Kolbunya selalu diisi dengan Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Rozak, ya Latif, ya Latif. Terserah mana yang enak dalam hati kita, terucap dalam hati kita itu. Sampai orang lain mengatakan gila, dimanapun, mau di TikTok, mau di Facebook. Bahkan maaf cakapnya sampai di kamar mandi pun zikir, tapi tidak dilisankan. Jangan pula begitu kamar mandi masuk dilisankan kita kuat-kuat, gak boleh. Tapi batin kita itu tetap beringat kepada Allah, supaya nggak diganggu jin dalam kamar mandi itu. Jangan nyanyi,
kamar mandi sambil mandi nyanyi. Pamali kalau ada orang Sunda bilang. Jangankan nyanyi, kita kalau dipanggil ada yang manggil kata dek ataupun dipanggil tuh kita nyautnya tuh cuma gitu. Kenapa? Kamar mandi itu ada setannya, ada jin pemakan kotoran kita. Makanya Rasulullah itu kenapa kita mesti baca doa sebelum masuk kamar mandi, masuk kaki kiri. Maknanya itu di kamar mandi itu ada jin yang tuh begitu kita masuk nggak baca doa, jin tuh turun dari sudut. Itulah yang menghalus maaf kelamin kita. Makanya kita kadang-kadang kalau udah nongkrong tuh keenakan. Itulah yang memakan kotoran kita, seperti cicak dia merambat itu ke bawah. Makanya Rasulullah tuh menyuruh kita tuh membaca doa supaya kita nggak jatuh di kamar mandi. Berapa banyak hari ini kita berapa coba di masyarakat kita tuh tiba-tiba jatuh. Pertama sehat, begitu masuk kamar mandi terjatuh, begitu keluar sakit stroke, ataupun ada sampai yang bisa meninggal dunia. Makanya Rasulullah tuh menyuruh kita tuh membaca doa. Biasanya anak gadis yang suka nyanyi di kamar mandi. Nggak boleh bersuara kita. Bagus kita berzikir dalam hati itu. Nah, cakepnya apalagi telanjang bulat mandi. Nggak tahu tuh ada jin di situ. Pakai basahan. Tetapi kata Imam Al-Ghazali itu kita dapat memahami konsep jalan yang beliau berikan untuk bagaimana jalan, ya ini masih jalan yang disadurkan Imam Al-Ghazali itu adalah jalan dalam kitab beliau itu Ihya Ulumuddin itu jalannya. Beliau dalam kitab beliau itu jalan bagaimana dalam menerangkan keutamaan kusuk. Beliau itu mengutip Al-Quran, hadis Rasulullah, dari qaul sahabat dan pengalaman-pengalaman ulama terdahulu sebelum beliau. Salah satunya beliau mengambil dari mengutip surat At-Taha ayat 14, qala Allah Ta'ala wa aqimus sholati zikri, dirikan sholat untuk ngingat, ya, untuk ingat aku. Kemudian di Al-A'raf beliau itu mengutip wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan banyak kutipan-kutipan Imam Al-Ghazali itu, dan beliau memberikan jalan bagaimana supaya kita kusuk dalam sholat itu. Maka saudara, Imam Al-Ghazali seorang ulama, beliau adalah seorang filsafat yang telah menghasilkan kitab-kitab besar. Beliau itu memberi 6 cara agar khusyuk dalam sholat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti bisa dilihat kalau ada kitabnya. Mungkin saudara pernah dengar kajian ini, kita hanya sekedar mengulang saja, lebih memperdalam lagi, atau ada tambahan-tambahan ilmu yang bakal kita, ada kalam-kalam yang sebagai tambahan. Mungkin ini sering kita dengar, dan saya sudah buat videonya ini tentang sholat khusyuk. Ada beberapa video itu sambung menyambung, ya Fiti sudah saya buat. Cuma kita mengulang saja supaya memberikan suatu motivasi lebih semangat lagi untuk mengejar kekhusyukan itu. Berusaha, karena Allah yang mengusukkan, bukan kita. Kita nggak mampu khusyuk kalau bukan Allah. Karena kita ini cuma digerakkan. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan sulit khusyuk dalam sholat? Banyak. Salah satunya adalah gangguan berkhayal, ngayal, ngelamun, halu. Itu salah satu gangguan yang terbesar tuh halu, kebanyakan halu, ngayal. Apa sebabnya hayalan ini yang mengganggu kita itu dalam kita nggak khusyuk itu? Nama setannya itu, nama jinnya khinzib. Jadi jangan merasa kita mentang-mentang masuk ke masjid nggak diganggu setan, ganggu jin. Justru kadang-kadang kita begitu takbir, jin itu ada di depan kita, pegang tongkat, tanduknya 2, matanya merah.
imamnya setan itu, makanya sering berhayal, sering menelik imam, mencari-cari kesalahan kawannya sebelah. Ini sholat atau nyari-nyari kesalahan orang? Sholat itu mengingat Allah, bukan mengingat orang lain. Tadi kan udah dibacakan toh, wa aqimus sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Bagaimana kita bisa ingat kalau nggak kenal? Ya kan? Bagaimana kita bisa ingat kalau nggak? Bagaimana kita bisa ingat kalau nggak kenal? Mustahil lah kita bisa ingat, mau kenal aja enggak, gitu loh. Makanya itulah perlunya belajar, punya guru, punya mursyid, supaya diingetin, supaya dikenalin. Jangan bilang lagi nggak perlu dengan guru. Wah, wong kita aja pun jalan perlu guru. Dari merangkak sampai bisa jalan kan perlu guru. Orang tua kita yang ngajar itulah guru. Cara makan yang baik itu tuh diajarin, itu namanya guru. Baik. Jadi namanya yang kalau kita penyebab kita itu nggak sulit khusyuk itu dalam sholat, ngayal, yang ganggu sering dalam pikiran kita itu nama setannya khinzib. Itu sekarang setan dipiara-piara, dibeli lagi, tambah terganggu sholatnya macam mana. Paling murah 300.000 sekarang. Ada model pakai wafak, tulisannya Arab tapi isinya jin. Gimana mau tambah khusyuk lagi kita? Nggak pakai itu pun saja pun kita sulit khusyuk, tambah lagi setan dalam diri kita. Dengan alasan raja, alasan ilmu hikmah, tapi isinya jin. Maharnya sampai 500.000. Itu namanya khinzib, itu Kak Macan. Pikiran pertama itulah nama setannya khinzib. Apa dalilnya kok tahu abah namanya setannya khinzib? Abah ini ngarang-ngarang aja. Hadisnya ada, Rasul yang ngomong, bukan Abah Nurjati yang ngomong itu. Hadis riwayat Muslim di nomor 2203. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, pernah bersabda. Jadi kalau kita nggak bisa khusyuk, kata Rasulullah, apa itu adalah setan, namanya khinzib, kata Rasul. Jadi bukan Abah Nurjati yang ngarang-ngarang, tahu namanya. Jika kamu merasa terganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Tapi lihat-lihat, jangan pula kita berjamaah di masjid. Ada temannya pula sebelah kiri ngeludah pipih, ya. Bukan gitu maksudnya. Ngeludahnya besar-besar. Yang ngeludah itu jangan sampai keluar tuh, kira-kira begitu. Kerjasama sama korin, kerjasama sama khodam. Udah 3 itu tadi ganggu, dikeroyok. Kayak mana kita mau khusyuk? Jadi jangan cek-cek khodam lagi, cek kolbu. Cek bagaimana kita bisa khusyuk, jangan cek-cek khodam, cek aura. Capek. Hidup ini nggak selamanya. Kalau kodamnya bisa nolong kita nanti ditanya di pertanyaan kubur, nggak apa-apa. Ma rabbuka, wadah kodamnya kita kan ngelapor ya Allah, aku nggak bisa ngukum umat Muhammad nih karena dia ada kodamnya 10. Kodamnya apa? Macan, naga, ya, malaikat seget. Nggak ada itu malaikat seget, habis semua gitu. Kalau ada yang begitu saya beli, saya maharin berapapun maharnya, saya jual tanah pun nggak apa-apa. Adapun sebab tidak khusyuk dalam sholat yang lain adalah karena lemahnya iman. Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata, kapan saja engkau mendapati kolbumu tidak hadir ketika sholat, ketahuilah bahwa hal itu disebabkan lemahnya iman. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah untuk memperkuat iman.
Jadi maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu miratul mu'min. Salat itu naiknya orang-orang yang beriman. Kita tidak bisa mi'rat dan tidak bisa khusyuk kalau salat kita nggak pakai iman. Maka berimanlah dalam melaksanakan ibadah, terutama salat ini, bukan ikut-ikutan. Bukan hanya karena kewajiban sebagai muslim dan muslimah, tapi benar-benar dengan imannya, dengan karena cintanya, karena rindunya, karena sayangnya, karena mahabbahnya kepada Allah. Bukan karena rezekinya ingin lancar, bukan karena usahanya bangkrut baru sholat, bukan, sampai kapanpun tidak akan khusyuk. Bukan karena ingin melunasi hutang baru sholat, hutang lunas, sholat lupa. Bukan karena dagangannya ingin lancar, karena bangkrut, begitu berhasil dagangannya, sholat pun lupa. Kenapa? Karena motivasinya ada dunia. Kalau kita ibadah zikir, sholawat itu motivasinya dunia, Allah hasilkan dari apa yang dia zikirkan, dia akan dilupakan. Kebanyakan begitu. Karena itu adalah hukuman. Karena kita mintanya hanya di dunia, bukan akhirat. Karena sekali lagi tujuan sholat itu akimu sholat li zikri, akimu sholat li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat. Itu aja, nggak ada yang lain. Maka pantas lapas sholat, niat sholat itu adalah akhirnya lillahi ta'ala, karena Allah, karena Allah. Nah saudara, adapun 6 cara agar khusyuk dalam sholat dari Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, dan ini sudah sering kita bahas, namun kita hanya mengulang-ulang supaya lebih semangat lagi dalam kita beribadah kepada Allah. Apa itu? Pertama, hudur qalbi, menghadirkan hati. Maksudnya itu menghadirkan Allah, merasakan kebersamaan dengan Allah, merasa tidak punya apapun, tidak kuat. Jangankan ini, kan semua kita bisa gerak takbirkan, Allah yang gerakin. Jangankan takbir, gerakan takbir kita, niat, timbulnya niat dalam kalbu kita itu juga Allah yang mengingatkan. Jadi kalau udah begitu semuanya Allah, manalah bisa kita, mungkin mustahil kita bisa sombong dan menganggap diri kita paling khusyuk, paling benar, paling soleh daripada orang lain. Kenapa? Dia sudah merasa bahwa ya ini Allah yang memerintahkan, yang menggerakkanku untuk sholat. Nggak menghina orang yang nggak nge-masjid, nggak menghina orang yang nggak sholat, nggak mengkafir-kafirkan orang lain. Karena dia tahu tidak ada jaminan dari akhir hayatnya. Jangankan sampai nunggu akhir hayat, 5 menit, 1 jam, besok, lusa, belum ada jaminan dia tetap sholat saja mau Allah atau tidak. Bahkan yang dia hina itu mungkin besoknya, lusanya Allah berikan hidayah, dia lebih alim, lebih soleh daripada dia yang menghina. Nggak ada jaminan kan. Lebih bagus kita doakan baik-baik. Berdoalah supaya Allah memberikan istiqomah, menanamkan, membimbing kita selalu sampai wafat, daripada kita mengurusin orang lain. Kalau mengajak, monggo, ayo ngajak, kita ajak yuk. Masalah dia mau atau nggak mau, dah serahkan nama Allah. Doakan yang baik-baik. Apa maksudnya menghadirkan hati? Maksudnya adalah menghadirkan seluruh hati dan pikiran hanya kepada Allah, dan meninggalkan hal-hal duniawi seperti kerjaan, makan, duit, dan lainnya. Jadi sholat itu tanpa membawa pikiran tentang urusan dunia, tanggalkan. Karena sholat itu menggunakan hati, rasa, bukan hanya jasad. Tapi yang paling dominan adalah kita berusaha bagaimana batinnya kita, hati kita juga takbir, hati kolbu kita batinnya juga ruku, al-fatihah, harus juga sujud, bukan hanya johiriyah, supaya dapat. Jadi dalam sholat itu kita nggak boleh membawa hal-hal urusan sangkut pautnya dengan dunia. Mau kita ada utang, tanggalkan utang itu dalam menghadap Allah. Jangan bawa urusan dunia itu kepada Allah.
Allah maha tahu apa yang kita hadapi, masalah apa yang kita jalani. Yang penting kita sholat karena Allah, sholat bersama Allah, sholat karena Allah, lillahi ta'ala wa billahi ta'ala, dari Allah, minallah walillah wa billah, minallah walillah wa billah, dari Allah, karena Allah, bersama Allah. Itu hidup lebih mulia di mata Allah dari kita, daripada kita memperhatikan sholat ibadah kita ke orang lain. Ingat multaqi kepada Allah. Jadi kita tanggalkan itu. Menghadirkan hati itu nggak gampang segampang yang saya ucapkan, enggak. Tapi kita harus belajar, terus belajar. Kolbu kita terus diisi, minta Allah supaya membimbing kolbu kita. Zikir Allah, 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 Allah terus. Makanya kita buat nih di TikTok. Kalau ini juga masih dibilang mau zikiran kok di TikTok, nah itulah yang perlu diruqyah sebenarnya. Jadi yang tapping-tapping yang ngomong berpikiran begitu, itu yang perlu diruqyah sampai 30 juz, supaya hilang pikiran dunianya, pikiran kotornya kepada orang yang berzikir dimanapun. Zikir, ingat Allah tuh nggak lihat tempat dimanapun. Kata Allah, berdiri, duduk, berbaring, bakar. Yang saya bilang tadi, ingat Allah tuh di mana saja berada, dalam keadaan apapun, apalagi di TikTok. Jadi kenapa yang cerita-cerita agak banyak orang yang komentari? Kenapa? Hatinya ada penyakit. Yang joget-joget itu dia nggak mau komentarinya. Yang telanjang-telanjang nampak BH-nya saja di video TikTok itu nggak mau dia ngomentarinya. Yang zikir dia komentari. Kenapa? Hatinya ada penyakit. Maklum saja. Dia nggak paham apa yang kita niatkan. Yang bagi-bagi itu dia nggak komentari. Yang membuka-buka aib itu dia nggak mau komentari. Yang zikir, kita mengajak orang untuk zikir supaya ingat Allah, supaya kembali kepada Allah. Tappingnya sampai panjang penuh dengan dalil. Kadang-kadang kita dibilang gila gitu ya. Yang sebenarnya tadi yang saya bilang yang gila itu ya yang tapping itu. Kita dibilang gila, ya nggak apa-apa, memang kita gila. Gila zikir, gila ngaji, gila selawat. Sulit untuk menata hati nih kawan, sulit, bukan gampang. Itu sering saya bilang, itu penyakit yang paling berbahaya, itu merasa paling, merasa paling bener. Baik. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, langkah jalan setelah hudur qalbi, menghadirkan hati dalam sholat itu, yang kedua adalah tafahum. Apa tafahum itu? Tafahum itu adalah memahami semua bacaan sholat. Memahami ya, bukan menerjemahkan. Jadi ada orang yang baca itu nggak paham. Jadi langkah pertama itu memahami bahwa aku ini sedang berdialog kepada Allah. Aku sedang menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Itu maksudnya paham. Paham dia sedang sholat. Paham aku lagi sedang sujud menghadap Allah. Aku sedang berdialog kepada Tuhan. Aku sedang mau mi'raj. Tanya Allahu Akbar. Kenapa kita mesti Allahu Akbar gitu? Kok nggak subhanallah gitu? Kok nggak alhamdulillah gitu pada waktu takbir itu? Ada yang pernah dengar ngaji itu? Kenapa mesti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Supaya kita itu mengajarkan supaya nggak sombong. Yang besar itu cuma Allah, kita nggak ada apa-apanya. Kita tuh kecil banget, kecil banget.
Jadi yang kedua itu paham, harus paham bacaan dalam sholat itu, paham apa yang digerakkan, paham arahnya kemana, paham itu kita menyembah siapa. Kita maknai bacaan dalam sholat itu, kita maknai bacaan itu, kita maknai sujud itu apa, takbir itu apa. Kenapa menurut mazhab Imam Syafi'i ketika takbir itu berdiri tegak lurus, ditenangkan dulu, kemudian kita lihat Allah dari bawah sampai ke atas terus ke dada. Jadi makna kalau menurut takbir Imam Syafi'i itu mazhab yang kita pakai di Indonesia ini, sebenarnya maknanya dalam. Walaupun semua mazhab itu maknanya dalam. Kalau kita tarik kepada hakikat bahwa bumi, langit beserta isinya dan diriku ini adalah milik Allah, itu maknanya, itu takbir itu. Makanya dari kita angkat dari bawah ke atas ke dalam diri kita ini. Jadi bumi, langit beserta isinya dan diriku adalah punya Allah dan kebesaran Allah. Kalau sudah masuk ke makna Allahu Akbar, disitulah tempat pertama kali kita berangkat mi'raj. Maka pantas seperti yang saya bilang tadi, as-sholatu miratul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kalau kita nggak pakai iman dalam sholat, jangan berharap bisa mi'raj, naik. Karena sholatnya nggak pakai iman. Itu tadi kita ulang lagi, begitu niatnya. Kita sholat aja pun niatnya nggak boleh yang lain-lain. Mutlak kita berzikir kepada Allah. Kita berzikir itu bukan karena yang lain, harus al-mazkur. Zikir kita tuh hanya untuk Allah, bukan untuk memperlancar laris dagangan, bukan untuk ingin melunasi utang, enggak. Tapi benar-benar karena Allah, tujuannya ke Allah, bukan dunia, bukan dunia saudara, tapi ke Allah. Kalaulah akhirat yang kita kejar, maka dunia akan ikut, dan tidak mungkin Allah tidak paham tentang masalah yang kita hadapi. Allah paling tahu tentang kita. Allah tahu tentang kita. Apa yang kita hadapi itu Allah tahu. Yang penting yang Allah mau kita nurut. Apa itu? Ketika aku berikan masalah kepadamu, kata Allah, kau datang, aku rindu kepadamu wahai hambaku. Aku rindu. Aku rindu. Bukan kita berzikir bersolawat ingin dagangan larisan, laris dagangan. Karena ingin jebol proyek baru zikir. Proyek jebol hilang zikir. Jadi zikir dan solawat amal ibadah kita itu, sholat kita itu tujuan lillahi ta'ala, bukan kemana-mana. Tetap mutlak kepada akhirat, pada Allah. Allah tahu benar tentang kita. Allah tahu benar. Baik, kita singkat. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, adalah jalan untuk khusyuk dalam sholat itu adalah ta'zim. Apa ta'zim itu? Merasakan kebesaran Allah, merasakan kebesaran Allah. Itu tadi yang saya bilang, ketika kita Allah merasakan kita kecil banget, ya Allah, gak ada apa-apanya kita ini, ya Allah, kecil kali, nggak ada yang kita bisa anggarkan karena saking kecilnya. Kalau nggak percaya, coba di tengah-tengah lautan sana, naik perahu sana sendirian, suami kita atau istri kita atau orang lain itu suruh di tepi pantai itu, makin jauh diputo juga, makin nggak kelihatan setetes air di tengah lautan. Kalau kita sadarnya udah di situ itu, wah, kita akan keluar dari hijab kesombongan. Insya Allah kita akan bisa keluar dari hijab kesombongan itu. Dan kita tidak mau mungkin menggunakan pakaian Allah, karena sombong itu adalah selendang Allah. Dan kita nggak pantas menggunakan pakaian Allah kegedean. Makanya Ajajil itu kan terhijab itu karena itu nggak mau sujud dia. Dia pandi-pandian menggunakan pakaian Allah, itu pakaian sombong. Makanya dia nggak mau menghormati, nggak mau menuruti perintah Tuhan, perintah Allah.
Kalau ada manusia yang hari ini itu masih ada kesombongannya, itulah warisan, dapat warisan dari penyakit ajajil itu. Ana khairu minhu. Dan sebelum-sebelumnya sudah kita bahas nih ya, kajian-kajian tentang ini. Sombong. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penyakit ini. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit kolbu, sehingga kita itu dapat benar-benar dalam sholat itu. Jadi ta'jim ini di saat kita itu merasakan kebesaran Allah, saudara, juga kita akan merasakan seakan-akan kita itu sedang berhadapan langsung dengan Allah. Kenapa bahasanya dengan seakan-akan? Ini tuh bahasa umum ya. Saya menggunakan bahasa seakan-akan itu bahasa untuk umum. Seakan-akan, seolah-olah. Ihsan namanya. Jadi ihsan itu seakan-akan kita berhadapan Allah itu ada di hadapan kita. Kita pakai bahasa umum. Kemudian yang keempat, haiba, jalan untuk khusyuk. Yang keempat itu hibah. Apa hibah itu, bah? Hibah ini adalah perpaduan antara rasa takut dan hormat. Takut kepada Allah wajib. Takut kepada Allah semakin dekat, karena takut murkanya, takut siksanya. Tapi bukan karena itu kita sholat ibadah, tapi kita hormat karena kita sebagai hamba. Maka kita wajib sujud, rasa takut kita kepada Allah. Saking hebatnya Allah, luar biasanya Allah, Allah yang menciptakan kita. Kemudian rasa hormat. Maka saat menghadirkan haibah, menghadirkan takut, rasa takut dan hormat kepada Allah, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan merasa betapa hebatnya Tuhan kita yang bernama Allah, hingga pikiran dan hati bisa khusyuk dalam sholat. Jadi dirangkup ditutupi dengan kebesaran Allah itu, dan kita hanya saking kecilnya, lenyaplah kita, yang ada di situ hanya Allah. Itulah tauhid yang sebenarnya, itulah khusyuk. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menceritakan khusyuknya dalam sholat kepada orang lain? Sedangkan sekelas Imam Al-Ghazali aja nggak bisa mendefinisikan khusyuk. Sekelas Imam Al-Ghazali, karena memang khusyuk ini nggak bisa diterjemahkan. Bagaimana kita bisa menerjemahkan lezatnya itu, nikmatnya itu? Coba ceritakan bagaimana rasa manisnya gula. Coba ceritain, mana bisa kita tunjukkan mana manisnya. Bahkan hilang manis, hilang asin, nggak ada lagi. Bagaimana kita bisa menceritakan itu? Yang ada cuma Dia. Itulah khusyuk yang sebenarnya. Dalam kan. Jadi kalau ada orang menceritakan bisa khusyuk, dia menceritakan khusyuknya sholat, aku khusyuk, belum itu. Itu bukan khusyuk namanya, itu khusyuk. Ya. Jadi kalau ada orang sholat, aku tadi malam kok kayak khusyuk gitu, itu bukan khusyuk, itu kusuk. Dia dikusuk, makanya dia bisa ceritakan. Dan nggak bisa khusyuk itu diceritakan. Saking nikmat dan lezatnya, sehingga dia kaku keluh lisannya itu untuk menceritakan bagaimana dia berdialog, berjumpa dengan Tuhannya dalam sholat itu. Mi'raj dia kepada Allah, naik dia benar-benar melihat Allah itu, mengadu dia kepada Allah. Di mana letak dialog kita dalam sholat? Inni wajahtu wajahiyya, itu langkah pertama. Wajahku kuhadapkan ke wajahnya. Kemudian di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sampai waladhdallin. Kemudian di mana? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dialog. Itulah yang berdialog Rasulullah ketika mi'raj kepada Allah. Itu namanya mi'raj, itu namanya khusyuk. Dia nggak melihat yang lain, nggak melihat samping kanan, samping kiri, melihat depan, nginget imam, nyelidiki imam, enggak. Mana bisa khusyuk kita kalau tukang nyelidikin kawan sholat. Sekali lagi kita sholat itu nginget Allah, bukan untuk menyelidiki imam, bukan mencari kesalahan-kesalahan sebelah kanan, sebelah kiri kita dalam sholat. Seakan-akan kita tuh paling khusyuk sendiri, paling benar sendiri. Karena Allah melihat hati kita, bukan bacaan kita. Kalau bacaannya fasih tapi hatinya tidak fasih, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda khusyuk itu bukan dia ini. Anda itu pantas kalau mesti jidat kita di 9 pun bisa. Bukan yang jidatnya hitam. Karena juga Rasulullah ada cahaya di jidatnya, di makob alif itu antara alis. Itu ada nur di situ. Bukan hitam jidatnya. Jadi tanda khusyuk itu lembut hatinya, mudah menangis dia. Setiap dia mengangkat tarikan, setiap dia mendengar kalimat-kalimat Allah, ataupun dia yang membaca Quran ataupun berzikir. Jangankan dia berzikir, sedangkan dia mendengar orang yang bersalawat, yang berzikir, membaca Quran dari manapun, dia mudah menangis, meneteskan air matanya. Karena langsung connect dia kepada Tuhannya. Kolbunya bergetar, apalagi dia baca sendiri. Maka jangan heran ketika kita melihat ada orang yang sholat itu nangis. Bukan karena bacaannya, bukan karena dia tahu arti bacaan Quran yang dia baca, bukan. Tapi dia benar-benar itu di hadapan Allah, dia itu kecil, dia rindu kepada Tuhannya, dia benar-benar menghadap Allah. Bukan karena cantik suaranya, bukan karena merdu suara imamnya, bukan itu. Itu khusyuk, hakikat khusyuk itu. Jadi bukan karena merdu, tapi hati. Bagaimana hati imam yang baca itu ada nyambung kepada Allah, tidak mengingat-ingat yang lain, maka jamaah makmum semua itu akan mengikut itu. Jadi sholat itu nilai itu kolbu kita, bukan pasihnya bacaan kita. Pasih pun lisan kita tuh dalam membaca dalam sholat itu, kalau hatinya tidak pasih, Allah tidak akan memandang itu. Jadi khusyuk sebenarnya adalah lahir batinnya menghadap Allah. Johirnya sujud, hatinya sujud. Johirnya ruku, kolbunya, batinnya ruku. Matanya melihat ke tempat jatuhnya di mana sujud, mata johirnya, dan mata hatinya melihat kolbu. Kolbu melihat kolbu. Kalau udah begini, masih bisakah sanggup kita mengatakan bahwa kita perlu dengan tasawuf kita terangkan secara umum? Mau sampai kapan umat ini nggak khusyuk? Yang bisa membuat kita khusyuk itu ya di ilmu tasawuf. Tasawuflah yang mengajarkan itu. Ilmu tasawuflah yang mengajarkan itu, jalan untuk khusyuk itu. Pembersihan hati, tahalli, takhali, baru bisa tajalli. Ini ujuk-ujuk mau ke tajalli, mau fana. Hatinya kita aja belum beres, menata hati masih merasa paling benar, kok mau tajalli? Mana bisa? Terus zikir sampai kita bersih kolbu kita dibersihkan Allah. Terus sholat sampai Allah mengangkat kekhusyukan kita sampai bersih kolbu kita. Jangan nunggu khusyuk dulu baru sholat. Kapan kita khusyuknya kalau nggak sholat? Maka jangan heran ketika kita melihat ada orang sholat nangis, kok kerjanya itu ya dia melihat Tuhannya. Nangisnya bukan karena mikirin hutang, bukan karena mikirin lakinya nggak pulang-pulang, bukan itu nangis tuh sholat. Dia sholat tapi nangis dia menghadap Allah.
Bukan mikirin khodam dia nangis, tapi mikirin Tuhan dirinya banyak dosa. Sedikit khodam. Baik, yang kelima. Apalagi ar-roja. Raja, bukan roja. Roja itu raja. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, jalan langkah kelima adalah ar-raja, yang berarti penuh pengharapan kepada Allah. Mengharapkan rahmat Allah, bukan surganya Allah. Karena memang niatnya tuh nggak ada li jannah, nggak ada lillahi ta'ala, bukan li jannah. Jadi raja, dia senantiasa berharap bahwa solat yang dia kerjakan itu karena mengharap rahmat dan ridho Allah, kasih sayang Allah. Makanya dia mudah menangis kalau rahmat itu sudah masuk ke dalam kolbu seseorang, saudara. Ketika rahmat Allah itu turun dalam kolbunya, nur Allah, nur ilahi itu masuk, nur Muhammad itu masuk dalam diri seseorang. Dalam dia mendengarkan baca Quran, dia mendengarkan zikir, dia apalagi dia yang zikir, dia sholat, dia selalu meneteskan air mata karena dia saking rindu dan cintanya. Bagaimana kita coba ketika kita itu nggak lama, udah lama nggak berjumpa, selalu bercerita kepada ibu dan ayah kita. Begitulah itu kepada suami dan istri kita, anak-anak kita. Siapa yang tidak merasakan mengeluarkan air mata ketika kita tuh merasakan kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang anak, kasih sayang seorang suami, kasih sayang seorang istri, kasih sayang seorang guru, kasih sayang seorang sahabat, kasih sayang seorang murid kepada gurunya, apalagi Allah, apalagi Rasul. Luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Jadi sekali lagi bahwa saudara, kita sholat itu hanya mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan yang lain, ya. Baik, kita singkat lagi. Yang keenam terakhir adalah al-haya. Kata Imam Al-Ghazali, cara agar khusyuk dalam sholat adalah al-haya atau malu. Malu kita di hadapan Allah itu. Malu kita kurang menghadap Allah selama ini, saudara. Malu kita di hadapan Allah ini. Allah udah ngasih banyak nikmat sama kita, kita sering lupa, lalai itu. Malu kita. Malu banget. Banyak kali maksiat yang sudah kita lakukan selama ini. Kita jarang sholat, tapi kepingin sekali sholat, kepingin masuk surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Sholatnya baru 3 bulan, pengen masuk surga. Dosa kita masih banyak. Udah gak usah mengharapkan masuk surga, mengharapkan bahwa Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah memberikan rahmat kepada kita, saudara. Itu saja niat kita itu. Malu kita. Jadi dalam sholat itu memunculkan perasaan malu itu kepada Allah. Kemana kita selama ini? Allah bolak-balik manggil. Dengan ajan Allah memanggil, hayya 'alas shalah. Datang kita jawabnya apa? Kau sajalah. Sampai Allah memerintahkan kepada api membakar, sampai Allah memerintahkan kepada air pun juga kita tidak tertegur, nggak datengin Allah. Sampai Allah menambah-nambah masalah kita, masalah ini bertubi-tubi pun juga kita nggak mau datang kepada Allah. Malu kita ini banyak, malu kita. Hadirkan rasa malu kita di hadapan Allah, saudaraku yang Allah muliakan. Maka itulah jalan untuk mencapai kekhusyuan. Nah, sebenarnya puncaknya itu adalah di hudur qalbi. Kalau kita sudah masuk ke dalam paham, kita jalankan hudur qalbi ini dalam sholat, maka kita akan paham, kita akan takjim, kita akan haibah, kita akan raja, kita akan haya. Kalau hudur qalbinya tidak mantap dan kita jalankan, maka yang selanjutnya itu kita tidak akan bisa menjalankannya. Dan itu dipastikan. Maka utamanya adalah hudur qalbi, menghadirkan hati. Menghadirkan hati itu benar-benar merasakan seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Saya masih pakai menggunakan bahasa seakan-akan itu umum, ya.
ihsan. Padahal dengan Allah tuh nggak ada seakan-akan, bukan seolah-olah. Dan nyata Allah adanya, kita benar-benar menyembah Allah. Gitu. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang baik, jangan diambil yang buruk. Mudah-mudahan